Mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah yang lebih cepat dari keinginan? Pastilah pikiran. Oleh karenanya, berhati-hatilah dengan buah pikiran Anda. Jangan menyampaikan berbelit-belit agar tidak terlalu sulit. Sampaikan dengan sederhana agar ia seperti doa yang tak kehilangan makna. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa Napi Orti, di minggu ketiga Januari 2024, kita berharap semoga semua dalam lindungan Yang Widi. Seperti kami juga yang ada di studio HiTV Channel 3 yang masih mengantarkan tayangan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan dan memberi tuntunan, serta pesan bagi para pemimpin. Gajah Mada dengan ajaran Pancadasa Pramiting Prabu, Ramawijaya dengan Astabrata. Tapi bagaimana penjabaran Astabrata yang memecahkan KORI rekor Hindu Indonesia sebagai komik wayang terpanjang? Mari kita saksikan dalam TOS tayangan on the spot HiTV. Visit Museum Hindu Year 2024. Sudah saatnya memaknai museum sebagai media pendidikan, mengenalkan anak-anak didik pada peninggalan budaya, artefak kata, dan aksara. Museum Hindu Indonesia membuka pintu Edu Museum bagi PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan mahasiswa untuk membagi pengetahuan tentang rasa, etika, logika dengan memamerkan koleksi unggulan sebagai bahan ajar pendidikan Tripitama 3 pilar utama Hindu Dharma. Pustaka Weda terbesar, Bhagavad Gita terbesar, topeng berbahasa Indonesia, Barongan Wartam, Mahabharata bergambar 18 parwa, Ramayana bergambar 7 kanda, Hariwangsa, Arjuna Wiwaha, Tantri Kamandaka, Bomantaka, Gatot Kaca Sraya, rekor buku terkecil Upadesa bergambar, rekor penulis Hindu terproduktif 2023, rekor komik Hindu terpanjang sepanjang 55 meter, dan karya penulis Hindu tersohor lainnya. Kunjungi Museum Hindu tiap hari kerja di jam 8 pagi sampai 16 WITA atau telepon di 0361 4747 299. Museum Hindu, Gapura Makna.
kami sedang berada di pameran komik wayang terpanjang dan sedang mengabadikannya. Karena pameran komik ini pemecah rekor Tinju Indonesia PORI 2024 sebagai komik wayang terpanjang. Anda harus melihatnya di Studio Wartam, Jalan Nangka Selatan 29A Denpasar, karena ini pameran pertama di tahun 2024. Kedua, ini pameran terunik yang biasanya karya rupa dipamerkan di dinding galeri, tapi ini malah di plafon galerinya. Cara ini sebuah penemuan baru, mungkin karena komik terpanjang berbeda dengan komik-komik lainnya yang selesai dalam satu frame, atau beberapa frame berjejer, atau kalau multiframe sering dibuat dalam bentuk buku hingga berjilid-jilid. Nah, makanya Anda harus kunjungi galeri ini. Tepatnya di sayap kiri Museum Hindu Indonesia. Oke, itu tadi tentang instalasi komik, tentang cara pemasangan yang sangat tidak biasa. Yang kedua, karena temanya yang sangat relevan dengan keadaan sekarang, di mana sedang terjadi hingar-bingar pemilihan pemimpin dan sangat relate, komik ini menjadi pengantar para pemilih karena komik Astabrata ini berisi wejangan dan nasihat bagi para pemimpin masa kini. Kalau saja kita tepat di depan judul Astabrata, kita harus gerakkan kaki ke kanan untuk ikuti frame per framenya dan membentuk ruang persis seperti ruang galeri. Nah pemirsa, kali ini saya berada di tengah-tengah frame, tepatnya asal mula Astabrata ini muncul. Diawali dengan kisah romantis Dasarata, Sumitra, dan Kekayi, kemudian janji-janji manis Dasarata pada Kekayi, sampai akhirnya menimbulkan amarah Kekayi pada Dasarata, sehingga akhirnya Rama diasingkan ke hutan. Singkat cerita, banyak onak dan duri pengembaraan Rama, Sita, Laksamana di hutan, hingga mimpi-mimpi buruk Barata, dan puncaknya mangkatnya Prabu Dasarata. Persoalan muncul, siapa yang memegang tampuk pemerintahan? Rama, sang putra mahkota, sudah diasingkan. Laksamana dan Satrugna tidak berhak atas tahta. Satu-satunya adalah Barata. Namun Barata belum sanggup menjadi raja, karena ia tahu tahta Ayodhya adalah milik Rama Wijaya. Oke, kita geser ke frame selanjutnya. Barata pergi ke hutan mencari Rama, berharap Rama bisa pulang menjadi raja. Tetapi Rama tidak menyanggupi, karena sudah menyerahkan tahta atas nama ayahnya pada Kekayi, bahwa yang harus menerima penobatan raja adalah Barata. Namun Barata merasa belum siap. Rama kemudian memberi nasihat untuk membesarkan hati adiknya Barata untuk memegang tahta Ayodhya. 8 nasihat ini akhirnya dikenal dengan nama Astabrata, bahwa raja harus mengikuti sifat dan kebijaksanaan para dewa untuk mencapai negara tentram. 8 nasihat bagi para raja agar tercapai negara taat, tentram, kertara, harja. Nah, ini nih yang menjadi kesimpulan Astabrata. Kita lihat, raja hendaknya mengikuti sifat dan kebijaksanaan para dewa agar tercapai kehidupan adil makmur. Ini sangat relevan dan harus dibaca oleh para calon pemimpin masa kini untuk mengantarkan masyarakat adil makmur. Ada Agnibrata, Surya, Chandra, Brahma, Surya, Yama, Gwera, Bayubrata. Tapi bagaimana penjelasan lengkapnya? Langsung saja pemirsa wajib datang ke Museum Hindu Indonesia, tepatnya di pameran komik wayang terpanjang Jalan Nangka Selatan 29A, Denpasar. Inilah suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif tak sekadar berbasa-basi, tapi mencari solusi.
Pemirsa, ini kali pertama kita bertemu di tahun 2024 dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif di meja Exploring, Sharing, dan Coaching. Dalam suasana pemilu ini, Wartam mengangkat tema yang sangat klasik, bibit, bebet, bobot. Seperti apa bibitnya, bagaimana tata perilaku atau kepribadiannya, dan seperti apa bobot leadershipnya. Semua itu diulas di Wartam edisi Januari 107 dengan tuntas 60 halaman. Pemirsa, bahasan ilmu antropologis mengajarkan kita tentang kategori manusia. Ada manusia purba, manusia primitif, manusia klasik, neoklasik, sampai pada manusia modern, postmodern, bahkan manusia Avandar. Nah, ini nih menjadi unik di Wartam edisi 107 bulan Januari. Bapak Gede Swantana menulis tentang manusia Weda di halaman 22. Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita konfirmasi ke Pak Swantana. Tapi Orti, Bapak? Sehat. Sehat selalu Bapak ya. Bisa Sehat. nggak dijelaskan sebenarnya apa sih yang ingin Bapak ungkapkan dari manusia Weda? Ya, manusia Weda itu artinya manusia yang lintas batas sebenarnya. Tadi ada tahapan-tahapan itu sampai yang terakhir Avandar itu ya. Sebenarnya manusia Weda adalah manusia yang dari awal, tetapi dia profound di masing-masing di masing-masing tahapannya itu. Ketika dia manusia klasik, dia menjadi profound di dunianya itu. Ketika sekarang di zaman teknologi ini, mereka juga berada di sini dengan sangat profound kehidupannya. Itu manusia Weda. Manusia Weda tentu manusia yang paling ideal karena pengetahuan jasmani dan rohaninya itu paling seimbang. Benar nggak seperti itu, Pak? Iya, benar. Jadi manusia Weda itu satu, dia cerdas, dua, dia berpengetahuan, berkemampuan, plus dia yang seimbang. Ini yang seimbang ini yang membedakan. Karena kalau manusia cerdas, manusia berpengetahuan itu banyak. Tetapi manusia cerdas, berpengetahuan dan seimbang ini yang angka. Manusia Weda adalah manusia yang sempurna di antaranya itu. Jadi dia tidak lagi terombang-ambing. Karena banyak orang cerdas terombang-ambing, tetapi manusia Weda dia cerdas tapi tidak diombang-ambing oleh kehidupan. Jadi menemukan titik kestabilan Bapak Stabil dalam itu perjalanan. iya, apapun yang terjadi dia stabil. Nah, Pak Swantana, kalau seandainya kita geser sudut pandang ke saat ini, manusia Weda ini selayaknya manusia yang memadukan teknologi dan hati. Bagaimana Bapak menjelaskan ini? Ya, manusia Weda adalah manusia yang selalu kontekstual di zamannya. Ketika di zaman teknologi, dia memanfaatkan teknologi apa yang ada. Jadi dia menjadi efisien dengan teknologi. Plus dia yang rasanya ada di sana. Profound artinya dia yang menggunakan hatinya, tetapi bekerja seperti yang lain. Orang lain menggunakan teknologi, dia juga menggunakan teknologi, tetapi plus rasa, plus keseimbangan. Jadi dengan orang yang mampu menggunakan ini teknologi dengan kecerdasan dan rasanya, dia pasti dia akan menjadi seimbang. Nah, jadi titik temunya ada keseimbangan antara rasa dan rasio juga begitu Pak ya? Nah, kalau demikian, sepertinya sudah bisa kita rumuskan nih manusia Weda seperti apa. Nah, kalau dari ulasan di kolom Bapak, bagaimana rumusannya Pak? Ya, yang cerdas tadi pasti masalah bibit, bobot, bebet itu quality yang ada pada manusia. Plus dia yang seimbang, artinya dia yang tidak terjebak lagi oleh keinginan-keinginan yang berlebihan. Dia yang tidak lagi diganggu oleh kemarahan, tidak diganggu oleh kebencian. Dia mampu menerima apapun yang terjadi. Nah, ini plusnya. Jadi dia yang memiliki bibit yang bagus, memiliki bebet yang luar biasa, dan juga memiliki bobot pengetahuan yang tinggi, plus dia yang seimbang, yang tidak terjebak oleh arogansi, tidak terjebak oleh kemarahan, tidak terjebak oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Nah, Bapak, bagaimana nih yang disarankan atau diarahkan oleh Weda untuk menuju manusia Weda ini? Ya, pertama manusia tetap disarankan untuk memaksimalkan kecerdasannya. Ini naluri semua orang. Nanti plus dia mesti harus menggunakan beberapa metode seperti Wiveka, Wairagya, Tapa. Nah, ini yang digunakan agar bagaimana kehidupan kecerdasan dan dimiliki oleh orang-orang itu tidak mengganggu dirinya. Karena biasanya orang cerdas dia emosional. Nah, jadi
cerdas plus sabar ini karena ada proses yang ada di dalam. Manusia Weda itu manusia yang concern di sana, cerdas plus bagaimana dia tetap seimbang. Oke, terima kasih Pak Suantana. Demikian pemirsa ITV Channel 3 adalah tadi closing statement dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Warta. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama dalam meningkatkan serada dan bakti kita. Saya Mia Gandewa dan Bapak Gede Suantana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Swastiastu. Wow, Pak Dwidana ternyata sedang melihat-lihat ya pameran komik wayang terpanjang nih Pak. Tepat di depan poster Rama Bapak ini. Gimana kesannya Pak? Kesannya luar biasa ini. Baru kali ini melihat pajangan komik wayang terpanjang 5 km lagi ya. Jadi bukan hal yang mudah untuk mengkreasi hal ini. Salut untuk Warta. Oke, terima kasih Bapak. Jadi tema kita tentang Asta Brata. Iya, Asta Brata. 8 cara kepemimpinan menurut para dewa nih Bapak. Nah, bisa cerita sedikit nggak Pak, bagaimana sih pandangan Bapak dengan konsep Asta Brata ini Pak? Iya, jadi kalau ketika kita bicara tentang kepemimpinan, salah satu yang sering dirujuk adalah tipe kepemimpinan Asta Brata. Satu di antaranya yang kali ini mungkin kita bisa ulik adalah Surya Brata yang mengambil karakteristik Dewa Surya. Tiada lain dari matahari itu sendiri. Salah satu karakteristik yang penting dalam kepemimpinan itu Surya Brata. Mengapa? Setidaknya ada 3 karakter yang bisa kita dapat ambil dari Surya Brata. Pertama, disiplin. Pernahkah kita melihat matahari terlambat menyingsing dari ufuk timur? Disiplin, sesuai dengan waktunya pasti akan terbit. Meskipun ada halangan berupa mendung, awan dan sebagainya. Kedisiplinan. Kedua, adil. Jadi ketika matahari menyinari bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya, pernahkah beliau memilah dan memilih si A saya sinari, si B tidak? Itu sifat keadilan. Jadi pemimpin itu harus disiplin, kemudian adil, dan satu lagi adalah bijaksana. Mengapa disebut bijaksana? Karena beliau ketika menyinari bumi ini, dunia ini beserta makhluknya, tentu tidak semua saat itu merasa suka. Ya, katakanlah matahari terus bersinar, panas menyentak, bisa berimbas pada pertanian misalnya kering. Petani komplain, mengapa kok tidak ada Dewa Indra yang menurunkan hujan, ya? Jadi begitu sebaliknya. Tapi beliau tetap dengan bijaksana. Begitu beliau terbit dari ufuk timur dengan disiplin, secara adil dan bijak, beliau tetap bersinar bagai sang surya menyinari dunia tanpa pernah berharap untuk kembali atau menerima apapun. Itu karakteristik dari Dewa Surya dalam kepemimpinan. Lagi Pak, yang mana bisa dijadikan contoh untuk para pemimpin atau figur pemimpin masa depan nanti yang paling ideal Pak? Ya, sebenarnya yang ideal itu bisa semuanya. Ke-8 Asta Brata itu. Tapi dalam konteks kekinian dulu ya, pemimpin itu kan tugasnya mensejahterakan rakyat.
bukan mengumpulkan kekayaan untuk kepentingannya. Nah, terkait dengan itu tentu Kuera Brata itu dewa kekayaan. Jadi tugas pemimpin itu adalah bagaimana bisa membuat masyarakat itu hidup sejahtera lahir batin. Artinya apa? Tugas pemimpin tidak hanya dalam konteks pemerintahan, ya, dalam urusan administrasi, birokrasi atau diplomasi, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah mengurus bagaimana masyarakatnya, rakyatnya yang dipimpin itu tersejahterakan. Jangan sampai pemimpin itu karena mungkin terlena dengan kedudukannya, kekuasaannya, dan menghimpun kekayaan untuk dirinya, kelompoknya, golongannya, lupa dengan kesejahteraan rakyat. Jadi kata kunci daripada bercermin pada Kuera Brata adalah pemimpin itu wajib mensejahterakan rakyatnya. Jadi kalau rakyat masih tidak sejahtera, itu adalah pemimpin yang gagal. Oke, terima kasih Pak Widana. Sepertinya waktu 5 menit ini masih sangat kurang Sangat sekali kurang. untuk menguraikan 8 cara kepemimpinan ini. Tapi terakhir Bapak bisa nggak memberikan sedikit pesan untuk generasi muda Hindu khususnya nih dalam memilah dan memilih figur pemimpin? Ya, sederhananya adalah ketika katakanlah calon pemimpin menyuarakan keinginannya untuk menjadi pemimpin di negeri ini misalnya, salah satu yang menjadi rujukan kita adalah track recordnya, sudahkah mampu untuk membuat masyarakat itu sejahtera, apalagi bahagia. Kalau itu sudah terbukti di jejak digitalnya, di track recordnya, maka tidak salah kalau kita memilih pemimpin tersebut. Oke, terima kasih Pak Widana. Demikian pemirsa YouTube channel 3 telah kami cemeti cerah 5 menit bersama Bapak Widana. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Salam damai, channel. Hidup bagaikan wayang, manusia adalah wayang. Aku bagai kidalang dan langkahku adalah wayang. Maka jadilah ia langkah-langkahku ibarat wayang. Hiasi layar hidupku hitam dan merah bagaikan wayang. Tali temali mengikat erat layar hidupku. Takdir dan nasib mengikat erat jalan hidupku. Demikian tadi pemirsa program-program telah mewarnai hari-hari Anda. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisya, mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan dan terima kasih atas kerjasamanya. Pemirsa, sebelum diakhiri,
kami ingatkan kembali untuk ikut menyukseskan kampanye Gasil gerakan Rp10.000 dengan mendonasikan 10.000 saja ke rekening Wartam BTN 00098 0150 0076695 mendukung program Wartam, Educare, dan Kori Record Indonesia. Salam damai. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.